Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mencoba merenungkan firman Tuhan yang akan saya petik dari Injil Lukas pasal 14 ayat 28 sampai dengan yang ke-32. Dan kita akan mencoba merenungkan firman Tuhan dengan judul Pentingnya Perencanaan di dalam Keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah organisasi, institusi, untuk mencapai satu tujuan yang diharapkan, ada istilah yang sering dikenal dengan singkatan POAC. P-O-A-C. P itu plan atau perencanaan, O itu organizing atau pembagian tugas atau pengelompokan, kemudian A itu actuating atau pelaksanaan, dan C itu controlling atau evaluasi. Nah, perencanaan sendiri itu apa? Perencanaan adalah satu rancangan yang dibuat dengan cara sengaja, terperinci untuk mencapai satu tujuan yang diharapkan. Dalam membuat perencanaan yang baik tentu ada satu yang melatar belakangi. Apa itu? Karena kita sudah menetapkan satu tujuan, satu impian, satu harapan, satu cita-cita yang akan kita capai. Kalau kita belum menetapkan satu tujuan, buat apa kita buat satu perencanaan? Jadi perencanaan itu akan kita buat manakala kita sudah menetapkan satu tujuan yang hendak kita capai. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan yang mungkin saat ini muncul dalam kehidupan kita. Apakah selama ini dalam hidup keluarga kita sudah menetapkan satu tujuan, satu cita-cita, satu harapan, satu impian yang akan kita capai, yang kita sudah sepakati secara bersama-sama, disepakati oleh seluruh anggota keluarga untuk kita capai? Jangan-jangan dalam hidup kita berkeluarga, kita belum pernah membuat satu tujuan, satu impian, satu harapan yang itu sudah disepakati bersama oleh seluruh anggota keluarga. Jangan-jangan kehidupan keluarga kita hanya mengalir begitu saja tanpa tujuan dan perencanaan yang jelas. Mungkin Bapak mempunyai tujuan sendiri, mempunyai cita-cita sendiri. Ibu juga mempunyai cita-cita sendiri, harapan sendiri. Anak mempunyai cita-cita sendiri dan juga harapan sendiri. Yang itu tidak disatukan menjadi satu cita-cita keluarga, sehingga semuanya bisa berjalan sendiri-sendiri. Nah, ini jangan sampai terjadi dalam hidup kita berkeluarga. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belum menetapkan satu tujuan dan harapan yang akan kita capai, mari kita tetapkan, kita buat satu tujuan secara bersama yang sudah disepakati seluruh anggota keluarga untuk kita capai sebagai cita-cita keluarga. Kalau kita sudah menetapkan satu tujuan, mari kita buat perencanaan yang baik, yang terperinci,
dan itu kita gunakan untuk mencapai tujuan hidup berkeluarga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa perencanaan itu penting? Perencanaan penting karena dengan perencanaan yang baik diharapkan kita akan lebih mudah untuk mencapai suatu tujuan yang kita harapkan. Itulah mengapa perencanaan itu menjadi penting. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, pada ayat yang ke-28 sudah jelas Tuhan mengatakan bahwa siapa yang bisa membuat bangunan, menara tanpa merenungkan, tanpa menghitung-hitung biaya yang diperlukan. Jangan-jangan nanti biaya yang diperlukan tidak cukup. Perlu perencanaan yang baik. Lalu bagaimana kalau kita dalam mencapai satu tujuan itu kita tidak menggunakan perencanaan yang baik? Ayat yang ke-29 sampai dengan 30 itu menjadi satu gambaran kalau kita tidak merencanakan sesuatu dengan baik. Mungkin akan dicemooh orang, mungkin akan menjadi diejek oleh orang lain, mungkin kita akan berhenti dengan tengah jalan dan tidak bisa menyelesaikan apa yang menjadi harapan kita. Kita hanya bisa membuat satu rancangan dan keinginan untuk membuat rumah, tetapi hanya selesai sampai membuat fondasi, tidak sampai selesai menjadi rumah. Karena apa? Karena kita tidak merencanakan sesuatu itu dengan baik, tidak pernah menghitung-hitung biaya yang diperlukan dengan baik, sehingga kita berhenti di tengah jalan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melalui firman ini diajak untuk yang pertama membuat atau menetapkan satu tujuan yang akan dicapai oleh anggota keluarga kita, oleh keluarga kita. Mempunyai cita-cita, harapan yang hendak kita capai. Yang kedua, melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk membuat perencanaan yang baik agar di dalam mencapai satu tujuan itu dapat kita capai dengan lebih mudah. Yang ketiga, pupuk semangat agar kita terus bisa memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita kita dan kita bisa menggapainya. Yang keempat, jangan lupa sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan dalam hidup kita untuk mencapai satu tujuan yang mulia. Demikianlah renungan singkat yang bisa saya sampaikan, dan saya akan tutup renungan kita dengan firman Tuhan yang saya petik dari Amsal 16 ayat yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu.